Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video yang kedua. Nah, di video kali ini saya akan mereview tentang perikatan dan perjanjian. Oke, kita langsung saja. Kita masuk di bab 2, yaitu perikatan dan perjanjian. Perikatan sudah pasti perjanjian, tetapi perjanjian belum tentu perikatan. Kita akan membahas tentang perikatan terlebih dahulu. Perikatan itu bisa dianggap sebagai akibat yang ditimbulkan oleh karena adanya perjanjian, dan juga karena dinyatakan dalam undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan orang hanya mengenal istilah perjanjian, seperti halnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya, tetapi perikatan tidak. Dan perikatan sendiri tidak dapat dilihat atau abstrak. Perikatan hanya dapat dilihat dari ciri khas suatu perjanjian yang telah memenuhi kriteria atau yang telah disebutkan dalam undang-undang yang telah dinyatakan sebagai perikatan. Contohnya seperti Hendrik, seorang pengusaha berusia 21 tahun, sepakat untuk menjual satu unit truk mobil miliknya kepada Akri, seorang pengusaha kayu berusia 30 tahun. Kesepakatan tersebut dikuatkan dengan suatu notaris. Ini merupakan perjanjian yang melahirkan perikatan karena di dalam kesepakatan tersebut telah dikuatkan oleh adanya suatu notaris. Sedangkan Ursula, gadis berusia 15 tahun, dengan senang hati menerima tawaran dari Suripto, pacarnya, untuk berakhir pekan di Pulau Kumala. Dan ini merupakan perjanjian yang bukan perikatan, karena Ursula sendiri masih berusia 15 tahun. Sedangkan salah satu syarat untuk disebutkan perikatan yaitu harus berusia 18 tahun ke atas. Kemudian, di dalam perikatan itu sendiri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya kata sepakat, tidak ada paksaan dan penipuan, di atas umur 18 tahun, objeknya harus jelas, memiliki hal-hal tertentu, dan sebab atau kausa yang halal. Dan setelah perjanjian atau janji-janji tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka itu bisa dinyatakan atau dinamakan sebagai perikatan. Karena hal ini secara hukum dan hanya perjanjian tersebut dikategorikan seperti hal itu, maka akan melahirkan sesuatu yang dinamakan prestasi. Dan prestasi itu sendiri adalah istilah hukum yang menyebutkan segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian tersebut. Dan secara hukum, dengan adanya prestasi memberikan hak bagi satu pihak dan kewajiban bagi pihak lain atas apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian atau perikatan. Selanjutnya kita masuk di sumber-sumber perikatan. Yang pertama, perikatan yang lahir karena undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat terdiri dari undang-undang saja, seperti perikatan-perikatan yang lahir karena hubungan keluarga, seperti yang tercantum dalam buku 1 KUHP, bahwa seorang anak yang mampu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang berada dalam keadaan miskin, dan undang-undang karena perbuatan manusia terdiri dari perbuatan yang baik, yang sesuai dengan hukum atau menentukan ataupun yang melawan hukum. Lalu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum akan mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu. Yang kedua, perikatan yang lahir karena perjanjian atau persetujuan. Ini dinyatakan bahwa apabila ada perjanjian atau persetujuan para pihak yang lahir dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sehingga melahirkan suatu prestasi dan mempunyai akibat hukum, maka perjanjian atau persetujuan tersebut telah dinyatakan atau telah menjadi suatu perikatan. Sedangkan apabila suatu perjanjian atau persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perikatan. Kemudian yang ketiga, wan prestasi atau ingkar janji. Ini merupakan kebalikan dari prestasi.
Wan prestasi yaitu bentuk pengingkaran terhadap prestasi yang telah disepakati para pihak dalam suatu perjanjian dengan alasan apapun. Bentuk-bentuknya wan prestasi seperti tidak mau memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan juga memenuhi prestasi dengan cara yang tidak baik. Kemudian yang keempat, overmatch atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa bisa dikatakan sebagai suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko karena ia tidak dapat menduganya pada waktu persetujuan itu dibuat. Contohnya seperti seorang penjahit yang melakukan perjanjian kepada pelanggan untuk membuatkannya gaun, tetapi di tengah-tengah tokohnya secara tiba-tiba terbakar dan kainnya juga ikut terbakar, sehingga di sini kita tidak bisa menyalahkan si penjahit karena ini merupakan bukan kehendaknya dan juga bukan perbuatannya. Kemudian yang kelima yaitu somasi. Somasi merupakan sebagai suatu pesan atau peringatan dari kreditur kepada debitur kapan selambat-lambatnya ia harus memenuhi kewajibannya. Apabila sampai waktu yang telah ditetapkan itu ia belum dapat memenuhi prestasinya, barulah ia dapat dinyatakan lalai. Atau lebih singkatnya, peringatan dalam bentuk konteks hukum. Dan somasi dilakukan 2 kali berturut-turut, setiap kali 14 hari. Jika somasi dikirim 2 kali berturut-turut, tetapi debitur tidak mau memenuhi prestasinya, barulah debitur dinyatakan lalai. Kemudian yang keenam, ganti rugi. Dan ganti rugi itu sendiri terdapat beberapa macam seperti ganti rugi atas biaya, ganti rugi atas kerusakan, dan ganti rugi atas bunga. Maksud pembagian ganti rugi ini adalah untuk membatasi tuntutan ganti rugi dari kreditur, sehingga kreditur mengajukan permintaan ganti rugi terbatas pada hal-hal yang disebutkan di atas. Demikian juga, ganti rugi ini hanya dibatasi pada kerugian yang merupakan akibat langsung dari ingkar janji yang dilakukan debitur. Kemudian yang ketujuh, yaitu resiko. Resiko yaitu kewajiban untuk memikul kerugian tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak. Resiko ini terjadi karena adanya keadaan yang memaksa. Kita dapat membedakan risiko yang terjadi pada perjanjian sepihak, yaitu perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang membebankan kewajiban hanya kepada satu pihak, seperti Rina berjanji untuk memberikan sepeda motornya kepada Agus. Dalam hal ini kewajibannya hanya dibebankan kepada Rina sebagai pemberi. Kemudian perjanjian timbul balik yaitu perjanjian yang membebankan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya, Lula menyewakan rumahnya kepada Anggi, dan Lula berkewajiban untuk menyerahkan kenikmatan atas rumah tersebut, dan Anggi berkewajiban membayar sewanya. Dan yang terakhir, macam-macam perikatan. Dan di dalam macam-macam perikatan itu sendiri terdiri dari perikatan bersyarat, perikatan dengan ketepatan waktu, perikatan alternatif, perikatan tanggung jawab, perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukum, dan juga perikatan yang lahir dari undang-undang. Kemudian kita masuk yang B, perjanjian. Macam-macam perjanjian itu ada 3. Yang pertama, perjanjian untuk memberikan sesuatu, yaitu perjanjian terjadi bila mana salah satu atau kedua belah pihak diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang dapat berupa benda atau bukan benda. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu, yaitu perjanjian yang terjadi bila mana salah satu pihak diwajibkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atas permintaan pihak lainnya. Yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu, yaitu perjanjian yang terjadi bila mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk melakukan sesuatu atas permintaan pihak lainnya.
Yang kedua, asas-asas dalam hukum perjanjian. Di sini terdapat dua asas. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat dalam pasal 1338 KUHP yang menyatakan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan undang-undang berlaku selama tidak terdapat aturannya dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Di sini yang dimaksud adalah mereka akan membuat sebuah perjanjian, lalu mereka akan menyepakatinya. Kemudian perjanjian tersebut akan berubah menjadi undang-undang dan mereka harus patuh terhadap perjanjian tersebut. Yang kedua, asas konsensualisme. Di sini yang dimaksud adalah ketika mereka sudah terjadi kata sepakat, maka terjadilah sepakat atau perjanjian, meskipun transaksi jual beli belum terjadi. Kemudian, unsur-unsur perjanjian. Di sini terdapat 3 unsur. Yang pertama, essentialia, yaitu bagian yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Karena tanpa itu, perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya seperti perjanjian jual beli, esensialianya adalah harga barang yang diperjualbelikan dan sudah ditentukan. Yang kedua, naturalia, yaitu bagian-bagian dari perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya seperti harus selalu ada jaminan, dan di sini undang-undangnya itu bersifat mengatur. Yang ketiga, accidentalia, yaitu bagian dari perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena tidak ada pengaturannya dalam undang-undang. Misalnya, sewa penginapan hotel, seperti kafetaria dan fasilitas lainnya. Lalu yang keempat, akibat-akibat perjanjian. Yang pertama, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Di sini, ketentuan ini terdapat dalam pasal 1338 KUHP yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di sini menganut asas kebebasan berkontrak. Kemudian yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik oleh salah satu pihak. Nah, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk menarik atau karena ditentukan demikian oleh undang-undang. Yang ketiga, kreditur bisa mengajukan actio pauliana. Actio pauliana yaitu pembatalan pembuatan debitur atau dengan pihak ketiga oleh kreditur yang tidak diwajibkan dan dapat merugikan kreditur. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 1317 KUHP yang menyatakan bahwa kreditur boleh mengajukan pembatalan segala perbuatan debitur yang menyatakan bahwa kreditur boleh mengajukannya, tetapi kreditur harus membuktikan bahwa perbuatannya tersebut dapat merugikan kreditur. Kemudian yang kelima yaitu hapusnya perjanjian. Ada beberapa cara hapusnya perjanjian. Yang pertama, ditentukan dalam perjanjian kedua belah pihak. Yang kedua, ditentukan oleh undang-undang. Yang ketiga, ditentukan oleh para pihak dan undang-undang. Yang keempat, pernyataan menghentikan perjanjian. Yang kelima, ditentukan oleh putusan hakim. Yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Yang ketujuh, dengan persetujuan para pihak. Kemudian kita masuk yang C, perjanjian khusus. Perjanjian khusus yaitu perjanjian yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagai ciri khas dan memiliki peraturan secara khusus dari mana syarat-syarat khusus tersebut tidak terdapat dalam perjanjian lainnya pada umumnya. Lalu di perjanjian khusus ini yang pertama, perjanjian jual beli. Jual beli merupakan perjanjian yang terjadi bila salah satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain untuk menyerahkan sesuatu dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati. Nah, di sini kita melihat adanya dua pihak, yaitu pihak yang menyerahkan sesuatu benda atau penjual dan pihak yang membayar harganya atau pembeli. Di sini menganut asas konsensualisme. Yang kedua, sewa-menyewa. Sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian dalam hal salah satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kegunaan atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu.
Yang ketiga, sewa beli. Di sini, sewa beli memberikan ruang bagi para pihak untuk memperjanjikan sesuatu dengan cara yang disepakati, sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang keempat, pinjam meminjam. Di sini pinjam meminjam yaitu suatu perjanjian dalam bentuk salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dalam jumlah tertentu barang-barang yang sudah dipakai. Yang kelima yaitu pemberian kuasa. Pemberian kuasa yaitu suatu perjanjian antar satu pihak yang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, sedangkan orang lain ini menerimanya untuk menyelenggarakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa tersebut. Nah, dalam kegiatan sehari-hari kita, kadang seseorang berhalangan untuk dapat melakukan urusannya sendiri. Karena itu, ia memerlukan orang lain untuk mewakilinya untuk melakukan urusan tersebut. Akan tetapi, perwakilan ini tidak bisa dilakukan begitu saja karena memerlukan formalitas tertentu yang disebut pemberian kuasa. Nah, orang yang diberi kuasa inilah yang disebut juru kuasa atau kuasa. Yang keenam, penanggung utang. Penanggung utang adalah suatu perjanjian dalam hal mana seorang pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berutang. Hal ini dilakukan bila orang yang berutang tersebut tidak dapat membayar utangnya. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir, perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang terjadi antara pekerja atau buruh dengan majikan. Buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah. Nah, itu tadi review materi tentang perikatan dan perjanjian. Semoga ilmu yang tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Sekian untuk video yang kedua kali ini, kita kembali lagi di video yang ketiga minggu selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.